Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Ila sadaqallah. Allah sidang jamaah salat fardhu Jumat rahimakumullah. Sambil kita bertafakur dan berdiam i'tikaf di rumah Allah ini, sejenak waktu kita menghadirkan hati kita untuk merasakan betapa banyak nikmat rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Semoga kita menjadi hamba-hambanya yang pandai mensyukuri nikmat rahmat dan karunia-Nya. Allah berjanji, wa ista'azana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ingatlah karena Allah mempermaklumkan kepada kamu sekalian, kalau kamu sekalian mensyukuri segala nikmatku, niscaya akan tambah-tambahkan nikmatku kepada kamu sekalian. Tapi ingat, kalau kamu kufur, ingkar pada nikmatku, tunggulah azabku yang maha pedih. Semoga kita menjadi hamba-hambanya yang asyakirin dan juga hamba-hambanya yang al-abidin. Seterusnya salawat dan salam senantiasa kepada Allah. Semoga Allah limpahkan dan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau sekalian. Selama kita masih mengikuti apa yang Rasul tinggalkan, insyaallah kita akan selamat hidup di dunia sampai ke akhirat kelak. Jamaah rahmatullah, takziman wa takriman kepada Habib Munsyid, kepada Badan Pembangunan Masjid Masjid Al-Mabrur yang kita cintai ini, panitia pembangunan, para guru-guru kami, jamaah sekalian rahimakumullah. Allah berpesan, Allah berfirman dalam salah satu ayat surat Al-Imran yang tadi telah dibacakan dan sama-sama kita ikuti, sama-sama kita simak dan bahkan oleh kita sudah terhafal. Hal yang paling penting bahwa dalam suasana Jumat ini, sebagaimana yang sering kami sampaikan, adalah supaya hati kita ini terbuka, hati kita ini insaf, hati kita ini menjadi masuknya mau'izah, pelajaran-pelajaran. Karena ada dua sisi masuknya ilmu ke dalam diri kita. Ada masuk ke otak kita yang bersifat kognitif,
bersifat ilmu, bersifat pengetahuan. Ada yang ilmu itu masuknya ke hati. Orang yang cerdas, walaupun dia non-muslim, sekarang sudah bisa menghafal Al-Quran. Kenapa? IQ-nya bagus. Dia belajar. Itu sebuah fenomena. Dia memanfaatkan IQ-nya yang cerdas itu untuk menguasai keyakinan kita. Bahkan ini tidak heran, sudah pernah dipraktekkan oleh Sunat Al-Qurannya dahulu. Sunat Al-Qurannya yang dikenal dengan Syekh Ja'far, untuk menaklukkan Aceh dulu. Aceh dikenal sangat kuat agama, fanatik agama. Dia belajar bahasa Arab ke Mekah berpuluh-puluh tahun. Fasih dia menghafal Al-Quran. Rupanya munafik besar. Berhasilnya relatif menaklukkan Aceh, tapi ada sisi-sisi yang dianggap oleh mereka itu berhasil. Maka kalau hari Jumat yang waktunya sebentar ini, saya lebih mengajak kita semua untuk bisa menyentuh bidang hati. Walaupun sebuah ayat tak baca ayat Al-Quran, bidang hati dan ayat hati, ingat dulu. Jangan ayat ingat dulu. Kenapa keadaannya lewat pendengaran? Hanya karena pendengaran Allah, bersegeralah kamu memperoleh keampunan Allah. Dalam tafsir juga, katanya bila ampun Allah, menunjukkan kita yang ada usaha. Maka sunat waktu kita dalam masjid, kita berdoa, walaupun puji sunat. Doa ada ampun dalam masjid, walaupunnya kadang-kadang tua. Hadis Rasulullah juga, kamu melangkahkan kaki di pintu masjid, berdoa. Ya ampun Allah maghfirli dzunubi. Ya Allah, ampun dosa-dosa. Waftahli abwaaba rahmatik, atau waftahli abwaaba fadlik. Singkat, padat, kalau sampai di hati menderita. Karena tamu orang sakit jiwa, tamu untuk kuliah hati. Itu sering lupa. Contoh, urung-urung di luar masjid yang kadang-kadang hanapah pikiran, katakanlah ngajarakai. Tapi tempat yang menghadiri Pak Masjid, Pak kerah-kerah masjid kaliko, saya akan dengar boleh mana pakaian apa, rupanya apa pikiran? Itu masjid dengar. Di luar masjid geronda saja, nasab masjid Sunda balik nasab masjid, utara kedai Sunda balik ke kuno. Ya nak duduk pasti hari itu kata jalan pasir binasi, jalan Kenari walau perempuan beramai sih. Kada tanda gangguan. Orang-orang gangguan jiwa. Tapi tiba-tiba masjid, mana? Masjid tempat ketenangan. Di tempat rehabilitasi, rehab korban, katakanlah narkoba dengan bermacam-macam kasus. Wilayah Islam itu 24 jam di masjid. Bukan
langsung ke medisnya, tapi duluan ke psikisnya, ke jiwanya, berhasil. Tapi dengan syarat dijaga setelah itu. Kalau yang non muslim lain lagi, pokoknya ke tempat ibadat lah. Kalau kita hubungkan tadi kenapa yang hilang akal itu ke masjid bisa tidur, itulah ketenangan masjid. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang Allah berikan perlindungan nanti di hari akhirat, salah satunya orang-orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Perangkah hujah tinggal masjid. Arah barat tinggal nyopat sembilan arah timur tinggal nyopat sembilan asal. Perjalanan itu Allah nilai sebagai perjalanan yang mendapat pahala. Dan perjalanan seperti itulah yang boleh jamak kasar salat. Lengkap sekali tuntunan agama sebenarnya. Kita saja yang kadang-kadang mengabaikan. Kondisi yang tadi kita lihat, orang yang agak-agak kurang ataupun hilang akal di luar masjid masuk ke masjid, bisa tenang, bisa tidur. Kita balik sedikit. Urang hana ada akal. Tapi hana pernah kita mau masjid. Nya nak jalan ada akal. Nya jalan. Nak jalan keren. Hana pat mengadu. Maka masuk masjid peluang yang paling besar itikaf. Itikaf itu mengadu pada Allah. Menyampaikan sesuatu kepada Allah dengan tetesan air mata. Nabi ya Allah. Yang kalimat Nabi ya Allahnya sangat mendalam. Ilahi anta maksudi. Orang sufi begitu berdoa. Oh Tuhanku, Engkaulah harapan tujuanku. Wa ridha kama tulubi. Ridhamu lah yang ku cari ya Allah. A'tini mahabbatan. Berilah kepadaku ya Allah cinta kasihmu. Mahabbatan itu wa ma'rifatan. Cintamu yang ku cari. Dan ma'rifah kepadamu juga yang ku cari ya Allah. Itu modalnya hati yang terbuka hati. Maka salah satu membersihkan hati itulah Allah suruh, Allah berikan kita, perintahkan kita untuk mohon ampun pada Allah. Rasulullah saja yang tidak berdosa sampai 100 kali istighfar beliau sehari semalam. Dalam 10 ayat 70 kali. Itu yang pertama, menunjukkan tidak ada dosa. Yang kedua, kenapa Allah suruh dengan fi'il amar? Al-Quran itu fi'il amar yang bersifat jamak. Pasalimu, kamu sekalian, laki perempuan, disuruh segera olahraga, gak preh-preh, karena itu tayo na mati. Di depan kita ada ajar, ada tujuan, yang ada Jumat. Yang kami tayo na walain karena umat guru meninggal. Maka sifatnya cepat, tidak tunda-tunda, tidak tunda-tunda. Maka setiap kesempatan itu ada kesempatan untuk memperoleh keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tunggu syukur maut dalam keadaan berdosa susah kan? Susah kan? Apa ala hanya tak telan tu. Bagi orang yang membawa kebaikan mudah saja dengan wajah tersenyum. So kena bantu oleh yang Tuhan, so bantu. Anu bawa oleh urun dua lagi di samping yang kadang-kadang urunya klik.
klik di samping dengan Nabi lanjut. Ila dong karena orang anak ilmu yang diklik. Iki anak ilmu yang ada yang padahal justru yu'azibul maitu bibukai ahliha. Azab dengan Nabi karena menangis keluarganya. Sudah cukup tuntunan, lengkaplah sudah. Ini dua makna daripada wasari'u dalam kitab tafsir. Pertama menunjukkan tidak ada dosa, mari kita melepaskan daripada dosa-dosa itu semenjak masuk masjid. Allahumma ghfirli dzunubi. Oh Tuhanku, ampunilah dosaku, masuk masjid dengan langkah kanan. Dengan akiunan. Waftahli abwaaba rahmatik, bukalah kepadaku ya Allah seluruh pintu rahmatmu. Tanpa ngati kata Maulana Musi dengan doa yang ini beda. Kamu pada lain. Kamu la aula, kamu la tupan pala. Ini beda. Tuntunannya sangat sempurna. Karena kegiatan duniawi yang diatur oleh Islam itu berdampak orientasi pada ukhrawi, tidak terputus dia. Karena urusan tamu masjid dengan beda, part-part beda dengan tamu balaik, ini tak mau sih. Tapi Nabi memberikan tuntunan supaya besar fadilatnya, besar maknanya. Seperti kita masuk dalam sebuah kebun, masjid di sebuah kebun. Kita mau mengambil hasil dari kebun di sini, apakah buah-buahan, sayur-sayuran yang akan memberi manfaat yang besar kepada kita. Jadi masuk adab, masuk masjid. Setelah itu baru salat tahiyat masjid. Itu adab juga masuk masjid. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah. Wasari'u ila maghfirah min rabbikum. Dari mana kamu mohon keampunan? Dari Tuhanmu, bukan dari manusia, dari Allah. Lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala nari jahim wa habli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil azim. Oh Tuhanku, sebenarnya saya tidak pantas menjadi penghuni surga Firdaus, tapi neraka juga tidak sanggup untuk saya menempati. Wahabli taubatan, terimalah taubatku ya Allah. Waghfir dzunubi, ampunilah segala dosaku. Fa innaka ghafirudz dzambil azimi, sesungguhnya Engkau ya Allah Maha Pengampun daripada segala setiap dosa hamba. Coba bayangkan kalimat-kalimat seperti itu yang diucapkan walaupun itu bukan hadis, tapi itu adalah kalimat-kalimat hikmah, qaulul hikmah yang menyentuh hati. Dan inilah yang namanya yang tadi kami masukkan ke masjid, kita bawa hati supaya nanti yang kita simpan di hati bukan tidak berarti tidak berfungsi, pemikiran kita berfungsi, tapi lebih kepada sentuhan-sentuhan hati. Setelah ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh, surga selebar langit dan bumi. Wa'iddat lil muttaqin, rupanya memperoleh orang menjadi takwa itu lewat daripada proses mendapat ampunan Allah baru menjadi muttaqin. Bagi muttaqin itu sudah Allah wa'iddat, surga itu sudah dipersiapkan oleh Allah kepada orang takwa. Allah jelaskan berikutnya, alladzina yunfiquna fis sarra wa dharra. Orang takwa itu yang sebahagian hartanya dia nafkahkan walaupun dalam suasana senang dan susah. Suasana senang mana kita berinfak, tapi suasana susah ada
kemauan walaupun sedikit, itu Allah nilai. Yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Kondisinya langsung Allah gambarkan suasana senang, suasana susah, suasana lapang, suasana sempit. Kalau kita hubungkan dengan sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min salasin." Meninggal seseorang itu semuanya putus kecuali 3. Sedekah jariyah, sedekah pertama yang mengalir pahalanya. Kampung masjid, beli tanah untuk masjid, sedekah untuk kebaikan-kebaikan umat, dengan tinggal. Nah, yang meninggal. Orang yang sudah meninggal pun yang tidak sempat bersedekah. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas shalihin. Seandainya dilonkan bagah meninggal, lulu mau sedekah. Yang Allah pegang. Coba lihat penyesalan yang Allah sampaikan langsung oleh kita juga ada tidak dengar. Rukun iman salah satunya percaya kepada Al-Quran. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas shalihin. Akan menjadi guru yang good. Dunia balik dunia menjadi guru yang good. Ya selamanya mana good. Dia yang takut dunia good lah. Hansi rupanya, Hansi. Kenapa tidak lebih banyak? Ada seseorang yang menjelang meninggalnya mengatakan, kenapa tidak lebih banyak? Kenapa tidak lebih jauh? Ada sebuah riwayat seperti itu, orang juga yang menyesali menjelang meninggal. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kazimin al ghaidh, dan orang yang sanggup menahan amarah, termasuk golong daripada orang-orang yang takwa. Wal kazimin al ghaidh itu termasuk bagaimana pendewasaan diri. Hancur sebuah rumah tangga akibat marah. Kasus-kasus yang kadang-kadang menjadi besar karena marah. Maka menjadi orang takwa itu pengendalian diri itu termasuk salah satu kriteria. Dewasa, sudah dewasa berpikir, sudah dewasa dalam mengambil tindakan. Wal afina 'anil nas, dan mudah memaafkan orang lain. Hana dendam. Walaupun itu sesuatu yang sangat bertolak belakang dengan sifat seseorang, sifat ananiah namanya, sifat ego, memaafkan orang. Bahkan lebih besar pahalanya bagi orang yang memaafkan daripada orang minta maaf. La yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa salasi layalin. Dilarang kahful minan nas. Tidak halal bagi seseorang berhijrah dengan saudaranya hana begah-begahan. Fawqa salasi layalin, lebih dari 3 hari 3 malam. Hana begahan. Lepas masalah baik rumah tangga kadang-kadang, baik dengan jamaah, baik dengan orang kampung, dendam. Lihat bagaimana metode Rasulullah. Tidak langsung, tapi di atas 3 hari 3 malam. Apa artinya? 3 hari 3 malam itu ada kesempatan dan sebuah proses. Kalau memang masalah itu berat, jangan dilewatkan lagi. Jadi hari semua itu penuh edukasi, penuh nilai-nilai pendidikan. Mungkin berat, biar daripada mele, prehoro kedua. Udah boleh ada jawaban. La yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa salasi layalin. Idza yaltaqiyani fa ya'ridu hadza wa ya'ridu hadza. Kondisinya dikala bertemu tidak mau menyapa. Si dua kali lalu, si dua kali lalu
khairuhuma may yabda'u bis-salam. Yang terbaik dalam kondisi seperti itu orang yang mau memberikan salam pertama. Yang kedua ego itu ego. Hebat haji kalau kita demi ada salah haji. Yang ego, tapi agama menghilangkan itu karena kita memang hamba Allah, dan itu Allah luluhkan dalam kita melaksanakan ibadah haji. Ibadah haji itu diluluhkan semua sifat ego. Pakaian kebesaran diganti dengan pakaian yang sama. Itu merupakan praktek-praktek untuk menghilangkan anania itu. Pakaian sama, salat jamaah juga seperti itu. Wa khairuhuma may yabda'u bis-salam, yang terbaik orang yang memberikan salam pertama. Walaupun kadang-kadang berat. Tapi itulah doa Rasulullah SAW. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, sebagai kesimpulan, mari yang pertama sekali kita gantungkan dan kita dekatkan hati kita senantiasa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikala bertemu Allah tidak menjadi asing. Sebagai hamba Allah tidak menjadi asing. Kalau sering kita bertemu Allah tidak menjadi asing. Dikala kita kembali pada Allah. Satu ketika yang tidak bisa dibantu oleh orang lain adalah itulah dikala kita menghadapi sakratul maut. Dan itu semua akan kita jumpai. Itulah firman Allah tadi, wasari'u ila maghfirah. Cepat-cepat kamu mohon keampunan pada Allah kalau ada dosa. Karena dikala kembali pada Allah membawa dosa sangat susah, sangat berat dan sangat sengsara. Yang kedua, mari pula hati kita merasa terikat dengan masjid. Masjid merupakan tempat yang menjadi harapan dan yang menyenangkan hati kita. Kalau sudah di masjid, insya Allah hati kita akan tenang. Dan itu jaminan Rasulullah, sab'atun yudhilluhumullahu yawmal qiyamah la zilla illa zilluhu. 7 golongan manusia nanti di hari akhirat mendapat perlindungan Allah di saat tidak ada perlindungan dari siapapun. Salah satunya rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, orang-orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Kemudian yang ketiga, mari pula dalam tuntunan Allah surat Ali Imran tadi, sebahagian ataupun baru 3 yang bisa kita sampaikan yang ciri-ciri orang takwa. Yang pertama, yunfiquna fis sarra wa dharra. Yang kedua, wal kazimina al ghaidha. Dan yang ketiga, wal afina 'anil nas. Mudah-mudahan dapat kita peroleh dan dapat kita capai, yang akan dapat mengantarkan kita kepada mencapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul 'azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma
صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.